Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, syukur sekali pada kesempatan Ramadan kali ini. Masya Allah, 2 Ramadan kemarin kita tidak bisa jumpa. Ramadan yang ketiga berarti ya. Alhamdulillah Allah jumpa. Allah jumpakan kita di taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita hadir di dalam taman surga karena majelis ta'lim merupakan bagian taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan betul-betul orang yang hadir pada hari ini, baik yang lewat Zoom maupun yang offline, besok bisa kumpul di taman surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk teman-teman jamaah yang belum mengenal, kembali saya perkenalkan, nama saya Nur Rahman Abu Hana, ya, walaupun sudah diumumkan ya oleh pengurus Nur Rahman Abu Hana, gitu ya. Insya Allah kita biasa rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali di majelis ini, cuman karena pandemi aja, lalu kita tidak bisa berjumpa. Tapi yang jelas Allah kasih panjang umur, kita ketemu hari ini. Masya Allah luar biasa. Apalagi di bulan yang penuh dengan berkah. Subhanallah luar biasa. Ya, nama saya Nur Rahman Abu Hana. Saya sekarang tinggal di rumah saya, tinggalnya di Jalan Andil 2 nomor 40 Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ya, sekarang sudah menikah alhamdulillah dengan 1 istri, dan alhamdulillah Allah karuniakan kepada saya amanah ya yang cukup luar biasa beratnya. Mohon didoakan ya, 8 anak ya. Mudah-mudahan anak-anak ini semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan alhamdulillah 1 sampai 8 sudah masuk pondok pesantren dan sudah sebagian habis Quran ya, ada yang sudah 30 juz dan seterusnya. Alhamdulillah, tinggal 2 aja yang belum mondok di rumah ya. Insyaallah aktivitas banyak sebagai pengurus pusat LPPD Khairul Ummah, di mana kalau Bapak-bapak dapat buletin Jumat Khairul Ummah ya, setiap Jumat itu berarti dari kami ya, dari LPPD Khairul Ummah. Sudah lama kita memang bergerak di bidang media dakwah, jadi buat buletin ya. Kemudian sebagai konsultan zakat Lembaga Zakat Tabung Amanah Umat Bekasi, juga sebagai sekjen Persatuan Umat Islam Jakarta Timur, ya, juga sebagai relawan Komite untuk Rakyat Palestina yang alhamdulillah kita update terus ya, mendapatkan info-info terkini di Palestina ya. Di bulan Rajab kemarin kita dapat info yang sangat menyedihkan ya, ketika saudara kita di Palestina melaksanakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra Mi'raj kan disebutkan Masjid Aqsa ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ternyata pada hari itu, pada saat itu, pada malam itu juga ya, bukan mendapatkan sambutan yang baik, tapi dapat sambutan, bukan sambutan lagi ya, lemparan peluru. Masya Allah luar biasa ya. Ada sekitar 10 orang syahid ya, meninggal dunia, dan beberapa puluhan yang lain luka-luka ya. Ini adalah ujian bagi umat Islam ya. Insya Allah masjid sendiri susah untuk dipakai dengan bebas ya, Insya Allah. Ikhwati rahimahullah, ya ini sekali ujian. Bagi orang beriman memang dunia inilah tempat ujian, bukan tempat tujuan ya. Tujuan kita adalah akhirat, Insya Allah ya. Kita puasa juga dalam rangka akhirat kok, gitu ya. Dalam rangka kita menjadi orang yang akan masuk surga nanti sebagai orang yang bertakwa. Baik, ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, soimin wa soimat. Kita lanjut berikutnya ya, kita baca doa bareng-bareng. Saya baca kemudian diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Allahumma inni a'udzubika
min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa dari Rasulullah SAW, hadis riwayat oleh Nasai, dia hadis 5375 ya. Sampai ditegaskan oleh Rasulullah summa yaqulu, kemudian Rasul berkata, Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba. Wahai Allah, sesungguhnya aku selalu mohon kepadamu 4 perlindungan itu. Ya, pertama ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Kenapa ilmu duluan nih gitu ya? Kenapa ilmu dunia? Karena memang risalah pertama yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, ya, bukan perintah sedekah, bukan perintah zakat. Pertama kali risalah yang didapat oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW yaitu ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Suruh berilmu, suruh baca, gitu ya. Tapi ternyata ada juga kalangan yang memang ketika bertambah ilmu bukan bertambah soleh, tambah sombong, tambah ujub, gak mau datang mengajian kalau bukan ustaz gurunya, gitu ya, bukan kelompoknya, bukan jamaahnya, gak mau datang. Ya Allah ya Rabbi. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Unzur maqala wa la tanzur man qala." Perhatikan apa yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang nyampaikan. Gitu. Kenapa? Karena kebenaran bukan datang dari seseorang, kata Allah kan begitu ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, hatta dia datang dari anak kita yang masih bau kencur, atau bisa jadi pembantu kita di rumah. Ya, bisa aja dia membawa kebenaran, karena kebenaran pada dasarnya bukan dari seseorang, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kalian termasuk orang-orang yang ragu dengan kebenaran. Begitu ya Allah pesan kepada kita ya. Di dunia ini ada kelompok orang yang banyak ilmunya tapi amalnya rusak. Ya. Yang tadi saya sebutkan itu di negara yang tidak ada kedutaan besar di Indonesia. Negara Israel, Zionisnya. Gak ada kedutaannya kan? Gak ada kedutaannya. Karena memang negara kita gak mengakui kedaulatan negara itu ya. Yang membangun negara di atas negara. Negara itu termasuk luar biasa. Hampir sekitar 20% penduduknya ya sekolahnya sampai doktor dan master. Cuma di situ. Cuma di Israel. Itu luar biasa. Kalau di Indonesia jumlah dokter masternya kurang lebih sekitar 2%. Sedikit sekali ya, 20%. Kalau di sana hampir 20%, kurang lebih doakan 20%. Luar biasa. Banyak orang berilmu, tetapi ilmunya tidak manfaat. Kenapa? Amalnya tidak ada. Makanya Allah menyebut dalam surah Al-Fatihah, maghdub, al-maghdub, ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Jangan kau tunjukkan kami seperti orang yang kau murkai. Siapa mereka? Al-Yahud. Kenapa dimurkai? Karena ada ilmu tapi nggak mau amal. Ya, punya knowledge-nya bagus, tapi attitude-nya buruk. Repot ya. Nggak matching gitu loh. Semoga matching. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau kita minta sama orang matching. Gimana kita punya ilmu, punya amal gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa mereka? Yang punya ilmu, punya amal. Dan Nabi mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat seperti orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, yaitu al-yahud. Ya. Ikhwati iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kita beri kepada Allah dari hati yang tidak. Ya, kita latihan sholat tarawih ya. Alhamdulillah di malam juga saya memimpin tarawih, tumak nina, cuma rukuknya, sujudnya ya. Mungkin sama ya dengan yang lainnya bisa jadi kan. Diupayakan. Enggak ada yang tergesa-gesa tarawih itu. Maknanya tartil. Apa tartil? Perlahan, nyantai. Kenapa mesti buru-buru? Kan begitu kan. Ya. Khusyuk itu adalah syarat diterimanya sholat sebenarnya. Karena kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang pertama disebutkan alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk sholatnya. Kalau nggak khusyuk nggak betul. Nauzubillah min
Jangan sampai kita nggak khusyuk ya. Ikhwati iman, kita belajar kekhusyuan. Nabi juga mohon kepada Allah tentang khusyuk itu. Karena itu Nabi selalu berlatih malam bangun qiyamul lail ya, tanpa diperhatikan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun dengan khusyuk, dia membaca Al-Qur'an panjang luar biasa ya, bahkan beliau meneteskan air matanya ketika ruku dan sujudnya. Masya Allah, setiap malam begitu Rasulullah ya. Sudah berapa banyak air mata yang dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita udah berkali-kali tahajud, ya boleh air mata keluar enggak gitu. Belum nampak kemesraan kita, kekhusyuan kita belum lihat gitu. Ya, kenapa? Karena berkaitan dengan air mata mengalir itu berkaitan dengan hati. Kenapa orang bisa menangis? Bukan karena orang itu apa namanya ya, sakit mata gitu, bukan, karena memang hatinya lembut. Jadi mudah untuk menangis. Melembutkan hati yang khusyuk itu akan mudah menangis ketika dia baca Quran, dia menangis, dia baca sholawat, dia menangis, dia berzikir, dia menangis, apalagi ketika sholat dia menangis. Ya Allah. Itu menunjukkan kekhusyuan seseorang. Dia paham apa yang dia baca, dia ngerti apa yang dia maksud, konsekuensinya banyak, sehingga dia juga memahami bagaimana konsekuensi setelah sholat. Enggak heran kalau Al-Imam Al-Ghazali berkata, ketika kita ingin melihat kekhusyuan seseorang itu, dilihat dari salam ke takbir, bukan dari takbir ke salam. Gitu. Kenapa? Karena dilihat implementasinya. Sholat zuhur kita tutup dengan salam, maka kita akan bertemu dengan sholat asar, dengan takbir kembali. Bagaimana kehidupan kita antara zuhur dan asar? Bagaimana kehidupan kita antara asar dan maghrib? Maghrib dan isya, isya dan subuh, dan seterusnya. Berputar begitu. Kalau kehidupan kita belum mampu atau belum bisa atau tidak mau mencegah perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak termasuk orang yang khusyuk. Menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita mau khusyuk sholatnya, kita harus berani untuk mencegah diri kita dan orang lain dari perbuatan keji dan munkar. Karena sholat itu kan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa? Ayo orang lain kita cegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Agar mereka juga selamat. Salam itu maknanya selamat. Ayo kita selamatkan orang di sekitar kita dari azab Allah, dari murka Allah. Seperti bulan Ramadan ini Nabi mohon kepada Allah, di antara permohonannya murka dan azabnya dijauhkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Aku berlindung padamu ya Allah dari murka-Mu dan dari azab neraka. Itu yang diminta Rasul ya. Ini luar biasa kalau masalah hati, luar biasa. Kemudian doa yang la yusma, kita minta kepada Allah dari doa yang kita beri pada Allah, dari doa yang jangan sampai kita berdoa lalu kita tidak didengar. Wa nafsin la tasbah, kita juga beri kepada Allah dari nafsu yang tidak kenyang. Kadang-kadang ini pilihan dulu. Saya mau baca Quran atau mau ikut pengajian. Ya udah. Kalau kita ngaji, insya Allah pahala baca Quran kita dapat. Luar biasa ya. Karena kita akan bahas Quran ya. Kalau kita baca Quran biasa, baca Quran tadarus sendiri, salah juga kita nggak tahu. Begitu. Ada itu tafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama, dia nilainya sama dengan jihad, berjuang di jalan Allah, berjihad. Bukan hanya itu kata Nabi, kalau kita duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim, maka seluruh penghuni langit dan bumi, ikan-ikan yang ada di lautan, mereka beristighfar, berselawat untuk orang yang duduk di majelis ta'lim. Masya Allah. Kalau tadi kita sholat doang, nggak sampai tuh hadis. Ya, hadis itu nggak sampai gitu ya, Masya Allah. Untuk orang yang ada di tapak itu, kita mengalahkan nafsu kita untuk duduk sejenak dari jam 12 nanti sampai dari jam 12 lewat tadi sampai jam 1-an nanti kita akan closing ya. Baik, ibadah ini pendahuluan saja supaya kita lebih memperkuat apa yang akan kita bahas betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita sudah berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, kita baca sama-sama ayatnya. Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, Masya Allah. Kalau di bulan luas selain Ramadan, satu huruf Allah balas satu kebajikan, 10 kebajikan ya. Satu huruf Allah akan balas 10 kebajikan. Kalau di bulan lain, kalau bulan Ramadan, amalan sunnah menjadi pahala wajib. Amalan wajib dilipat gandakan 10, 100, bahkan sampai 1000 kali lipat. Ya, Masya Allah, pahalanya banyak banget. Ini yang sudah kita baca tadi banyak banget ayatnya. Apalagi laki bacanya ya, itu insya Allah benar semua pahala yang sempurna insya Allah. Tapi Nabi menjamin itu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran kepada orang lain. Jadi kita ada guru, ada murid gitu ya, ada ustaz, ada santri kira-kira gitu. Jadi sampai kita baca sendiri doang, nggak mau datang ke majelis bersama para kiai, para ulama, para ustaz. Gitu. Baik, teman-teman, jelas sekali bahwa 1 bulan aja kita menjalankan ibadah puasa, jaminannya adalah hidup kita mulia. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maksudnya apa? Agar kalian memiliki predikat mulia itu. Karena yang mulia di sisi Allah bukanlah orang yang punya jabatan tinggi. Yang mulia di sisi Allah bukan orang yang punya perawakan ganteng, tampan, cantik, rupawan, bukan. Yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tentunya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Sebenarnya 1 bulan saja kita menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna, tak akan dapat kemuliaan. Masalahnya udah belum kan gitu ya? Sudah berapa kali ketemu Ramadan, enggak juga dapat kemuliaan itu. Masya Allah. Indikasinya apa? Masih jauh dari keberkahan. Ya? Berkah masih jauh. Masih susahnya nih. Nyari apa ya? Yang kemarin viral nyari apa ibu-ibu susah? Susah luar biasa, luar kasihan menurut Allah. Ya? Hidup pontang-panting enggak karuan, Masya Allah, luar biasa. Ya? Kemiskinan bertambah. Ya Allah ya Rabbi, penerima zakat semakin banyak, sedangkan yang mengeluarkan zakat semakin. Allahu Akbar walillahil hamd. Para zakat itu ekivalen dengan sholat. Harusnya jumlah orang yang sholat dengan jumlah yang berzakat sama, kira-kira gitu ya. Mestinya begitu, ya. Nggak boleh dipisahkan. Ada Imam Al-Qurtubi pernah berkata dalam tafsirnya, beliau bilang, apa dia bilang? Orang yang sholat nggak berzakat, nonsen sholatnya. Percuma, gitu kira-kira gitu ya. Allahu Akbar. Berat banget kalau seorang ulama ngomong kayak gitu ya. Ya Allah. Orang sholat tidak berzakat. Buat apa sholat? Begitu. Kita baca kitab beliau. Aduh, Masya Allah. Ini segitu ya. Ini yang begitu. Emang beliau yang ulama yang berkata. Sementara zakat harus kita tunaikan kalau sudah masuk nisab kan begitu. Ini disebut barokah. Barokahnya masih jauh. Ya. Padahal Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barokah. Gitu. Kalau kita beriman bertakwa, Allah akan berikan kepada kita kehidupan itu dengan bertahan begitu ya. Baik, jangan-jangan kenapa nggak pernah tuntas mencapai predikat takwa itu karena tidak mengetahui akan keutamaan yang ada di dalamnya. Sehingga Ramadan lewat begitu aja. Liwat gitu. Bahkan dinanti cepat selesai, kayak gitu ya. Apaan selesainya ya, gitu ya. Baru sekarang Ramadan tanggal berapa nih? Tanggal 3 udah mikirin lebaran gimana ya, lengkap enggak ya gitu ya. Udah mikirin ke sana gitu loh. Kayak baju, ya Allah ya Rabbi, ya Allah, enggak kita maksimalkan saat ini gitu. Sedih rasanya. Ya, Ikhwafillah, karena itu tema ini saya angkat, memaknai keutamaan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang tidak menghargai sesuatu, karena nggak tahu kemuliaan yang ada di dalamnya. Tidak menghormati sholat, tidak mau menjalankan sholat dengan baik, kan dia tidak tahu keutamaan sholat. Gitu. Tidak mau datang ke majelis taklim karena dia tidak mengerti betapa pentingnya dan begitu banyak manfaatnya majelis taklim ini. Subhanallah. Sekali lagi keutamaan itu perlu kita bahas. Kenapa? Bisa memicu kita untuk lebih semangat, bisa memotivasi kita untuk lebih memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan.
Ikhwati iman bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama yang harus kita pahami bahwa rukun Islam itu ada 5. Ada 5 ya. Dan puasa Ramadan adalah bagian daripada rukun Islam. Gitu. Ketika Nabi ditanya oleh seorang laki-laki yang berpakaian putih, kemudian penampilannya klinis, rapih banget, dia temui Rasul, dia bilang, ya Rasulullah, perkenalkan padaku atau berikanlah aku pemahaman tentang Islam. Nabi katakan ini, bunyal Islam ala khamsin. Ya, Islam itu adalah seperti 5 bangunan atau terdiri dari 5 rukun. Yang pertama, kalau di hadis ini, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau di hadis riwayat yang tadi saya baca, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia langsung menunjuk dirinya, saya adalah Muhammad utusan Allah. Wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau di hadis ini letak hajinya di nomor 4 ya. Kalau yang tadi hadis saya baca, dan versinya banyak memang hadisnya. Tapi yang jelas sama-sama 5. Yang jelas bahwa puasa adalah rukun Islam yang ke-4, bukan rukun Islam yang ke-3, rukun Islam yang ke-4. Ya. Puasa Ramadan adalah merupakan rukun Islam yang ke-4. Salah satu fondasi ibadah dalam Islam, ya, melalaikan kewajiban puasa Ramadan sama saja seperti meruntuhkan fondasi keislaman seseorang. Masya Allah, na'udzubillah. Dan ada orang nggak puasa, sebenarnya lagi meruntuhkan keislamannya gitu loh. Ya Allah, ini fondasi. Jelas 5 ini nggak bisa dipisahkan. Hilang satu, dia nggak sempurna. Karena itu menunaikan ibadah haji aja punya syarat ya. Ibadah haji ada syarat yang manis tata ilaihi sabila. Sedangkan yang 1 sampai 4 nggak ada pakai syarat. Wajib semua, gitu loh. Termasuk zakat tadi, wajib. Yang minimal zakat fitrah kan gitu ya. Zakat fitrah berapa? 1 sok gandum ya, kurang lebih 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras ya kalau dikonversi begitu ya, Masya Allah. Ikhwati warahmatullahi kita lanjut. Ini yang pertama, kita harus tahu sebagai mukmin jangan sampai tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Akan Nabi mengancamnya, kalau dia tinggalkan 1 hari saja di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka dia tidak bisa menggantinya. Hatta dia puasa di 1 tahun penuh di bulan yang lain, nggak akan bisa mengganti. 1 hari ditinggalkan, nggak bisa mengganti kita puasa dengan 1 tahun sekali. Masya Allah, luar biasa berat sekali. Kenapa? Saking bebannya besar di sini. Nggak boleh kita tinggalkan. Jangan alasan apapun kalau tidak syar'i, tidak boleh. Ya. Ini penting buat kita. Yang berikutnya, ikhwati rahimahullah, bulan suci Ramadan merupakan bulan diturunkannya kitab suci kita, Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk orang Islam, manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu. Jadi ketika kita baca Quran, 1 ayat dengan 1 ayat lain sebenarnya saling mendukung, nggak ada yang bertentangan, gitu ya. Jangan sampai kita ambil 1 ayat lalu kemudian kita berhenti, gitu ya. Padahal masih ada ayat yang dilanjutkan. Contohnya, wawailun lil musallin, artinya apa? Maka celakalah orang-orang yang sholat. Kok bisa? Kalau gitu jangan sholat dong. Kan 1 ayat tuh. Itu 1 ayat. Kalau kita cuma pakai 1 ayat itu, nggak bisa mendapatkan penjelasan dari ayat yang lain, bahaya. Padahal disebutkan alladzina hum an salatihim sahun. Yang celaka itu seorang yang sholat tapi lalai dengan sholatnya. Lah, maksudnya gimana? Dia sholat juga maksiat juga, dia sholat juga korupsi juga, dia sholat juga berzina juga. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Dia sholat juga berbuat keji dan mungkar. Padahal sholatnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aneh ya.
Kok bisa gitu orang sholat berbuat dosa gitu kan gitu. Maksiat yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Padahal harusnya mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan gitu. Ikhwati marhumah. Ini ada penjelasannya gitu ya. Ada penjelasannya. Satu ayat satu dengan ayat yang lain dijelaskan. Wal furqan, bahkan pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Jadi, para ulama berpendapat seandainya saja kitab suci Al-Qur'an diturunkan di bulan Sya'ban, maka disayang menjadi wajib puasa itu di bulan Sya'ban. Seandainya Al-Qur'an diturunkan di bulan Rajab, maka Rajab itu satu penuh akan menjadi kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana kitab-kitab yang lain semuanya turun di bulan Ramadan. Taurat turun di bulan Ramadan, Injil juga di bulan Ramadan, bahkan suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun turunnya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu semua kitab suci diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan. Biasa, karena kitab suci itu luar biasa. Ya, Al-Quran ini kita baca jadi ibadah yang tingkatnya besar. Maka bulan Ramadan ini kita punya target baca berapa kali khatam, kan gitu ya. Iya. Jangan sampai sekali aja nggak khatam gitu, upaya ikhtiar ya. Minimal sekali lah gitu. Kalau bisa jangan cuma khatam baca Qur'annya. Iya. Kan dia hudalina, petunjuk. Gimana kita menjadikan petunjuk kalau kita cuma baca? Yang penting kita ngerti, kan gitu ya. Berarti kita juga harus khatamkan terjemahannya. Setuju? Setuju gak? Jadi hatamin terjemahan, ya gak? Nanti Pak Haji Mama kasih evaluasi kira-kira jamaah Masjid Al-Hidayah kompeten pada hatam nggak nih terjemahan Quran gitu ya? Ini terjemahannya dihatamin. Anak saya SD kelas 6 itu dia suka baca terjemahan. Dari kelas 4 tuh suka baca terjemahan. Kenapa kamu kok suka baca terjemahannya? Senang, Bi. Kenapa? Ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Nuh, ada Nabi Adam. Seru. Sampai dia bikin kartun. Dibikin kartun. Apa yang dibaca di Quran dibikin kartun dia, Bro. Luar biasa ini. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pahami isinya. Pahami. Sehingga dia betul-betul bisa menjadi guidance, betul-betul guidance. Tentuan hidup kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah. Subhanallah, berkah. Kita merasain berkahnya ya. Yang di bulan Ramadan, kalau bukan bulan Ramadan itu namanya kolak susah nyarinya. Enggak, asinan susah gitu. Ya. Gorengan katanya minyak mahal, tapi saya lihat di pinggir jalan luar biasa gorengan banyak banget gitu. Luar biasa. Setiap saya jalan menuju masjid tertentu mau ngisi tarawih atau mau biasanya kalau jaraknya jauh saya berangkatnya sebelum maghrib. Itu Masya Allah luar biasa. Bentuk gorengan apa aja ada. Luar biasa. Makmur. Yang lucu banget ya, saya juga bingung tuh. Setahun sekali muncul buah yang namanya buah timun. Itu luar biasa. Ini kok ada terus bulan Ramadan gitu loh. Luar biasa tuh. Luar biasa. Ini barokahnya kalau kita lihat fisiknya aja begitu. Apalagi barokah dalam urusan beribadah. Masya Allah berkah banget. Yang nggak biasa dapat tadarusan, jadi tadarus. Yang nggak biasa sholat berjamaah, jadi berjamaah. Yang nggak kumpul keluarga, nggak mungkin nggak kumpul keluarga Ramadan. Minimal sahur bareng. Orang sibuk biasanya kita berangkat pagi sebelum subuh, ya kan? Atau di subuh kita berangkat, gitu ya. Madzhabun qadim walillahi mulku samawati wal ard. Ya kalau biasa berangkat pagi pulang malam kan gitu ya, pulang malam. Masya Allah. Gak ketemu anak istri ya, berangkat gelap sahur sebelum subuh kita jam 3 udah sahur, jam 3:30 sahur, kita pasti ketemu anak istri kita makan bareng-bareng. Subhanallah, berkahnya luar biasa. Dan Nabi katakan qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi gitu, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Maka kata Nabi, diwajibkan kepada kalian semua untuk ibadah puasa. Nah, berkahnya bukan hanya lahir, batin juga dapat. Dengan puasa itu, insya Allah kita akan lebih seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Subhanallah, luar biasa. Ikhwati iman,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang sangat luar biasa lagi adalah di bulan Ramadan itu Nabi katakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi jangan sampai kita berpikir, kok masih ada yang maksiat aja di Ramadan? Ya karena memang yang dibelenggu cuman setan dari kalangan jin saja. Ya. Kalau setan itu kan ada dua, dari kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Itu maksudnya ada dari jin dan manusia. Yang dibelenggu itu ditegaskan oleh Rasulullah di hadis yang lain adalah setan dari kalangan jin. Idza kana awwalul lailatin min syarri Ramadan, ya bila tiba malam pertama bulan suci Ramadan, suffidat asyayatin, maka Allah akan belenggu setan-setan itu. Siapa yang dimaksud? Wa maradatul jinni, hanya dari kelompok jin saja yang dibelenggu. Adapun manusia yang sudah jadi setan, jangan heran, siang hari makan ya, siang hari maksiat, siang hari korupsi. Kadang-kadang dia puasa juga lagi, tapi kan berbuat dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min. Baik, ikhwafillah. Ini saya kejar waktu ya. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan. Maka di bulan inilah kita diajarkan oleh Rasulullah untuk banyak berdoa minta ampun. Di antaranya doanya gimana? Nabi gak putus-putus, pagi, siang, sore, malam minta ampun. Ya, dari awal asyhadu an la ilaha illallah, terus astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada 6 item yang kita minta. Dan itu Nabi dan buat riwayat diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu pagi, siang, sore, malam nggak berhenti tuh lidahnya baca itu. Pada Nabi sudah dijamin masuk surga. Pada Nabi sudah diampuni segala dosa. Tapi Nabi nggak terhitung ketika datang Ramadan dia beristighfar. Dan Nabi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Kenapa? Syarat diterimanya amal ibadah kita kalau iman kita benar. Kenapa? Karena banyak iman itu tergerogoti dengan perbuatan kemusyrikan yang tidak kita sadari. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita janji nggak pakai insya Allah, ya, betul? Nabi pernah juga begitu. Di surat yang kita biasa baca hari Jumat, malam Jumat, surat apa? Ada 2 kayaknya di sini. Ada 2 nih. Ada baca surat Yasin sama Ustaz. Ada 2 ya, nggak apa-apa ya. Saya baca dua-duanya lebih enak ya. Nah, malamnya saya ikut yasinan, ya kan di masjid kan biasa pagi saya ikut yasinan. Ya saya ikut yasinan kan di rumah saya juga majelis saya majelis taklim juga ibu-ibu tuh ada sekitar 70 orang di rumah itu ada yasinan setiap malam Jumat sekaligus ngasih kajian fikih di kitabnya Sakinatun Najah ya. Itu setiap malam Jumat. Tapi malam harinya atau besok kita bisa baca Al-Kahfi. Dan di dalam surat Al-Kahfi itu Nabi ditegur oleh Allah. Ketika berkata, besok aku ini dan itu. Nabi bilang begitu, janji sama orang nggak pakai insya Allah. Lalu Rasul ditegur oleh Allah SWT, wahai Rasul, jangan kamu bilang besok ini dan itu, tapi katakanlah insya. Kenapa? Itu salah satu perbuatan yang merusak keimanan. Kenapa? Kita nggak mengandalkan Allah gitu. Kita masih menggantungkan kepada diri sendiri, bahkan udah sombongnya luar biasa. Allah itu disepelekan gitu. Padahal yang menjamin besok siapa? Bisa jadi nggak besok? Nggak bisa, jangankan besok. Hari ini pulang ke rumah nggak gitu? Bisa ke rumah nggak? Nggak bisa. Loh kenapa nggak bilang insya Allah? Cuma masalahnya di daerah saya ibu-ibu yang mungkin tahu juga. Kalau biasa ibu-ibu tuh yang sering protes ya. Saya pernah dapat undangan begitu kalau dari ibu-ibu ya. Ustadz besok saya menikahi anak. Hari apa bu? Ya, katakan hari Sabtu kemarin. Sabtu yang akan datang 2 minggu lagi gitu. Oh gitu. Jam berapa? Habis asar Pak Ustadz. Oke. Ya tolong jangan sampai nggak datang Pak Ustadz ya. Hari apa? Hari Sabtu. Habis asar ya. Saya bisa di jalan gitu. Ya udah. Insya Allah. Apa kata ibu-ibu yang ngasih undangan? Ya Pak Ustadz jangan insya Allah dong. Loh kok nggak boleh insya Allah gimana?
Itu yang ngasih undangan bilang begitu. Pak Ustaz jangan pakai insya Allah dong, ini penting banget, jangan sampai nggak datang. Iya Bu, insya Allah. Jangan pakai insya Allah gitu. Ya Allah. Ada yang bilang, kok bisa begini? Astagfirullahaladzim. Jadi saya kepikir tuh, ternyata kebanyakan orang Islam ketika bicara insya Allah dipermainkan. Padahal mestinya ketika kita menyatakan insya Allah harusnya lebih serius daripada janji biasa. Kenapa? Karena melibatkan Allah. Kita janji bukan hanya pada orang ini, tapi pada Allah. Gitu mestinya. Kok main-main enggak Bu? Yang benar insya Allah Bu. Itu yang benar. Saya akan ikhtiarkan semaksimal mungkin. Saya hadir. Astagfirullahaladzim. Ibu, habis kebanyakan begitu sih Pak Ustaz. Kalau saya dapat janji sama orang, insya Allah nggak datang. Insya Allah. Jadi memang jadi dilema kan gitu ya. Harusnya gitu nggak boleh gitu ya. Ikhwat iman, ini bulan Ramadan kita gunakan supaya kita diampuni Allah dengan banyak istighfar. Banyaklah model istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Di wali hidayah, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim dan wa tubu ilaih ya. Di antara lagi rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak sekali kalimat istighfar. Tinggal mau mana yang suka kan gitu. Gak usah dihitung-hitung di bulan Ramadan ya. Kenapa? Karena bulan di mana kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang pada bulan Ramadan dia menjalankan ibadah puasa dengan baik, maka niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa. Dengan syarat apa? Imanan wa ihtisaban. Dengan iman yang benar. Karena itu imannya jangan kita nodai. Baca syahadat lagi ya, syahadat lagi. Kenapa? Dukunan dahsyat banget di belakangan ini ya, Masya Allah. Apalagi nanti dilegalisasi. Mumet saya ya. Hujan turun pun jadi nggak boleh turun lagi jangan-jangan ya. Jangan ya, kita nggak boleh begitu ya. Masya Allah. Nggak boleh mendatangi dukun ya, apalagi percaya kepada dukun. Karena semua adalah pembohong, gitu ya. Tidak ada yang dukun yang jujur, kecuali dukun beranak ya. Dukun beranak. Jika dukun beranak nggak apa-apa ya. Masya Allah. Ikhwatillahi, iman itu yang pertama, syaratnya iman. Wahtisaban, karena mengharap ridho Allah. Kita puasa harus yakin bahwa puasa kita diterima Allah. Yakin kalau puasa kita mendapatkan amal ibadah yang besar, mendapatkan jaran yang besar, akan memasukkan kita ke dalam surganya Ar-Rayyan dan seterusnya. Yakin itu. Jangan sampai nggak yakin, gitu ya. Baik, ikhwatillahi, ini berbeda. Ada pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan hanya dosa-dosa kecil yang akan diampuni. Tapi sebagian besar mengatakan dosa apapun akan dihapus oleh Allah. Bulan Ramadan kalau kita menjalankan ibadah puasa karena iman, wahtisaban, ridho, lillahi ta'ala kita mengharap. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena sekedar formatif ibadah puasa. Tapi kita pengen apa yang kita lakukan betul-betul tulus karena Allah. Enggak ada keterpaksaan menjalankan ibadah Ramadan. Baru kita akan mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena menurut Imam Qurtubi ya, dia seperti membakar. Sebagaimana makna dari Ramadan itu ada membakar, maka itu kan dosa-dosa kita dibakar. Di hadis yang lain juga disebut oleh Imam Ahmad, ya Imam Ahmad di riwayat hadis yang ke 1596, orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dia mengakhirkan Ramadannya seperti bayi yang baru lahir. Karena itu hari rayanya disebut Idul Fitri. Apa artinya? Kembali suci, kembali bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu indah. Masya Allah. Udah habis waktunya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini finishingnya ya, finishing kita ya. Insya Allah. Taraweh juga jangan sampai kita tinggalkan ya. Taraweh jangan tinggalkan Bapak Ibu. Ya, sesusah apapun taraweh jangan. Kenapa? Karena antara siam dan qiyam ini nggak dipisahkan. Saumnya sebulan, maka tarawihnya juga harus. Tahun lalu sebulan ya, karena kan di rumah aja. Tahun ini kira-kira sebulan ya, tarawihnya jangan sampai nggak sebulan ya. Karena udah dibuka pulang kampung, akhirnya tarawihnya bablas. Jangan, nggak boleh ya. Ini ya sebulan, gitu ya. Bisa dilakukan kapan aja tarawih bisa. Ba'da Isya pokoknya. Ba'da Isya, sholat Ba'da Isya baru kita tarawih. Tarawih di awal, mau tarawih pertengahan, tarawih malam sekalipun, atau tarawih menjelang sahur, nggak masalah. Ya, jelas kita lakukan tarawih. Qiyam, makanya kalimatnya qiyam. Man qama Ramadan, malamnya bangun. Ya, diistilahkan dengan ulama, diantaranya dengan tarawih begitu. Yang mau 23 mangga, yang mau 11 juga
Mangga gitu. Orang nggak selalu terakhir juga sebenarnya nggak apa-apa kan. Bahkan nggak dapat pahala kan gitu. Jangan sampai dong kita nggak terawih. Baik, ikhwati rahmatullah. Ini juga penting buat kita pahami. Yang terakhir, slide saya yang terakhir, yang walaupun ini bukan terakhir, baru 13 slide saya sampaikan, ada 100 slide, Pak. Ada 100 slide di sini. Ada 13 slide aja cukup, insya Allah ya. Nah, kita pengen Ramadan memperbanyak doa ya Bapak Ibu ya. Doa dibanyakin. Doa banyakin. Apalagi ketika kita selagi puasa dari sejak kita fajar terbenam sampai dari fajar terbit sampai fajar tenggelam itu utamakan doa. Doa dalam mobil, doa di jalanan, doa di sambil bekerja. So, dimanapun doa boleh kecuali di WC doa nggak boleh. Ya, WC nggak boleh. Yo, jangan di WC jangan berdoa, itu tempat yang memang dilarang untuk menyebutkan asma Allah ya. Ini teman, ini rentetan saum puasa ada di dalam Al-Qur'an 143 kan ya. Lalu dilanjutkan 144, 145. Nah, masih urutan puasa Allah bicara tentang di ijabahnya doa itu, mustajab doa. Ya, kita baca sama-sama untuk menutup pengajian kita ya. Saya baca kemudian diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Subhanallah, 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 sadaqallahul azim. Ini tuntunan buat kita Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita tentang Allah, ada yang nanya kan, Allah itu di mana? Kan gitu kan? Ada yang nanya gitu? Ada. Kebanyakan orang jawabnya apa? Di atas langit. Enggak? Sana. Betul enggak? Kok jauh banget? Kok jauh banget Allah di langit? Kejauhan ya? Jauh enggak? Jauh. Padahal Allah bilang nih, kalau ada yang nanya tentang Allah, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepadanya bahwa Allah itu dekat, sangat dekat, lebih dekat dari mendetak jantung kita. Bahkan apa yang tersembunyi dalam hati kita Allah tahu, apa yang terbesit dalam pikiran kita Allah tahu. Nggak boleh kita kasih tahu Allah itu jauh, Allah itu dekat. Kita berbuat dosa juga Allah bersama kita, kita berbuat ibadah juga Allah bersama kita. Karena itu malu dong kalau kita berbuat dosa. Kenapa? Allah dekat sama kita, masa kita berbuat dosa gitu ya? Allah itu dekat sama kita. Minta aja apa yang kita perlukan. Ya, punya masalah, minta sama Allah. Ya, punya problem, minta sama Allah supaya ini diselesaikan. Gitu loh. Jangan jauh-jauh. Makanya gitu ya. Dibilang Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa hamba Allah. Ya, kalau dia berdoa, doa kepadanya. Dia minta ke Allah, dia minta kepada Allah, Allah akan kasih apa yang diminta. Subhanallah. Selama orang itu apa? Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Selama orang itu mengikuti perintah Allah, dia mau menjalankan apa yang Allah inginkan, ya, maka Allah akan berikan apa yang diinginkan. Terus wal yu'minu bi, dan dia tetap beriman. Dia harus yakin terus sama Allah. Optimis, ya, positive thinking sama Allah. Jangan negative thinking. Oh, kadang-kadang orang frustasi karena negatif kan pikirannya kan. Ya salah, positif aja. Kalau nggak dikasih hari ini, mungkin lagi ditunda kan gitu kan. Ya gitu ya. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ini yang ketiga yang harus kita pelihara. Kita harus selalu berada dalam kebaikan, kebenaran. Dan yang terakhir di sebelah kanannya Nabi bersabda, "Thalathatun la yuraddu da'watuhum." Kata Nabi, 3 orang yang doanya tidak ditolak. Ada 3 kelompok yang doanya nggak akan ditolak. Siapa mereka? Yang pertama as-sha'im, yaitu orang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka, doanya nggak ditolak. Maksudnya kita kan doa. Kalau nggak ditolak berarti doa kita
terima, doa kita dikabulkan, maksudnya gitu. Banyakin doa. Kemudian siapa lagi? Wal imamul adil, pemimpinnya adil. Kalau kita pemimpinnya adil, doanya bagus, insya Allah rakyatnya sejahtera, kan gitu ya. Kalau imamnya, pemimpinnya adil. Kalau pemimpinnya adil, doain buat rakyatnya sejahtera semua. Insya Allah nggak ada yang kekurangan. Semua cukup. Yang berikutnya, wadawatul mazlum, dan doa orang-orang yang dizalimi. Ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Masya Allah kita punya istri, punya anak, punya suami ya. Kita punya semua. Oh ada yang belum, Masya Allah. Mudah-mudahan segera diberikan ya. Kalau ini udah punya istri semua ya? Udah semua ya? Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa. Oh belum dua semua. Ya boleh. Silakan. Karena memang diperintahkan sama Allah begitu ya. Nikahi wanita yang kamu sukai berapa pertama? Masna. Ya, dua dulu. Ya, masna selasa warubah. Ya, 2, 3. Kalau bahasa ininya, bahasa Cinanya Pak. Ji Samsu. Gitu. Kok ada yang begitu ya? Kok ada ya? 2, 3, 4. Betul nggak sih? Kok ada gitu? Persis kayak sholat 5 waktu ya. Minimal 2 rakaat ya. 2 rakaat minimal tuh sholat subuh ya kan, dan 3 rakaat maghrib. Yang 4 rakaat banyak banget tuh, zuhur, asar, isya gitu. Nggak ada yang 1 rakaat sholat wajib. Nggak ada nggak ada. Ada ini sholat sunnah. Kalau kita satu kan baru dapat yang sunnah. Masya Allah. Baik ikhwati iman, boleh aja ya selama diizinkan ya, punya kemampuan lakukan saja insya Allah. Insya Allah dimudahkan sama Allah. Rezekinya juga ditambah. Ya. Jadi ibu-ibu juga gitu. Kalau yang datang ya Mbak ya, ada yang datang laki-laki kalau dia soleh, ambil aja. Saya siap dinikahi gitu. Saya nggak mau dipacarin. Gitu ya. Maunya dinikahin. Kalau dinikahin rezekinya nambah. Percaya nggak Mbak? Kalau dinikahin rezekinya nambah. Bapak-bapak terasa nggak tuh? Rezeki nambah setelah nikah. Ya. Punya rumah dulu setelah nikah atau sebelum nikah? Beli rumahnya karena udah nikah apa belum? Kebanyakan udah beli mobil setelah nikah atau sebelum nikah? Semua rata-rata bisa dibeli ketika sudah nikah. Karena rezeki itu ditambah sama Allah ketika itu cuma 1 mas, gitu. Kalau tadi 2 ya, itu banyak lagi tuh rezekinya Allah. Intinya gitu. Tapi kita nggak boleh berzolim sama istri kita. Kalau istri kita zolimi, makanya kan di antara kita nikah lebih dari 1 kan nggak boleh berbuat zolim. Maka kita diperintahkan untuk berlaku adil. Kalau 1 kita zolimi, maka doa dia itu, doa mereka kepada kita mustahil. Alhamdulillah. Jangan, anak kita juga jangan kita zolimi. Begitupun para ibu, para istri ya, jangan zolim sama suami. Masya Allah, jangan. Apa yang suami katakan sami'na wa ta'na. Dengerin aja. Yang benar dengerin, yang salah juga dengerin gitu kan, jangan dibantah. Kalau laki-laki kecenderungannya kalau dibantah sakit hati. Betul enggak, Pak? Betul enggak, Pak? Ngomongannya dipatahin aja terasa sakit, apalagi dibantah, Masya Allah. Kita lagi ngomong di-cut gitu kan, Masya Allah, itu terasa juga tuh laki-laki itu. Betul enggak, Pak? Ya, apalagi sampai dibantah. Maka ibu-ibu perhatikan kalau para suami bicara, lebih baik didengarkan aja, ya, nggak usah dibantah. Insya Allah ibu disayangi suami lebih baik. Itu subhanallah. Kenapa? Karena suaminya nggak doa lagi. Takutnya suaminya itu doa lagi. Kapan gua kawin lagi? Kan repot juga gitu ya. Pengen punya istri lagi kan repot tuh ya. Itu repot. Jangan ya. Apalagi dia beralih ke perempuan lain yang bukan mahramnya. Nauzubillah min dzalik. Ini karena keluarga tidak sempurna akan terjadi kezaliman. Nah, kita minta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu berlaku adil dengan berlaku zalim. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari ada sekian slide yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa mewakili apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini ya. Ulang lebihnya sekali lagi mohon maaf, aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pada ibu sekalian, baik yang langsung secara live maupun online. Alhamdulillah Pak Zainal itu hadir. Subhanallah, barakallah, Pak Zainal, barakallah. Mohon maaf ada jawab karena
kita jadi akan salah Senin bersama Pak Faisal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan demikian cukup sekian dan terima kasih. Lagi pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.